Allah itu tidak berbentuk dan tidak menyerupai sesuatu. Iya. Dengan yang jadi pertanyaan, bolehkah kita dalam beribadah itu membayangkan sosok Allah gitu, membayangkan yang berbentuk gitu ya, biar lebih khusyuk atau seperti itu kiranya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuk kemusyrikan, itu bukan hanya kita menyembah selain Allah, ya, berhala gitu ya, tapi kemusyrikan juga itu tajsidullah. Jadi apa, musakhasat, wa ja'alnahu minal musakhasin. Jadi berfisik, berbentuk, itu berarti kita juga memusyrikan. Karena kita begini, apa Anda harus membayangkan secara fisik sesuatu yang ada? Saya mau nanya, sholat ada nggak? Ada nggak sholat? Ada sholat kan? Ada. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sholat kelihatan enggak? Yang kamu lihat itu adalah orang yang sedang melakukan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah mujarrodat, bukan musakhasat. Apa? Nggak tahu istilahnya apa? Musakhasat tuh. Artinya fisik ya, bentuk, bukan bentuk fisik, tapi bentuk konsep. Demokrasi ada nggak? Satuannya kayak apa demokrasi? Tapi begitu kita sepakati setelah reformasi bahwa Indonesia sekarang sudah masuk dalam era demokrasi, kita bisa melihat ada demokrasi ketika orang boleh demonstrasi, ketika orang bisa bikin partai, ketika orang bisa berkumpul, ketika orang bebas mengkritiki pemerintah. Betul nggak? Ketika pemerintah mengambil keputusan-keputusan untuk bangsa ini, semua masyarakat dilibatkan untuk memutuskannya melalui perwakilannya, wakil-wakil semuanya. Itu adalah kehidupan demokrasi. Kita mengatakan pasti bahwa negeri ini sudah mengamalkan demokrasi. Demokrasinya kelihatan enggak? Itu konsep. Jadi Anda memahami Tuhan seperti apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi memang pola pikir orang zaman dahulu gitu kan. Makanya ada sebagian orang minal hunafa, ya, orang-orang hunafa yang tinggal di Jazirah Arabia, di Makkah khususnya, itu mereka menyembah berhala. Tapi mereka hunafa, dia yakin kepada Tuhan. Nah ketika ditanya, kenapa kamu katanya bertuhan? Iya, kok nyembah berhala? Mereka mengatakan, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala, tapi itu sebagai mediator saja supaya kami bisa mempersepsikan Tuhan kami. Nah itu juga kemusyrikan juga. Jadi artinya kita menghadirkan Tuhan itu bukan membuat imajinasi Tuhan berbentuk matanya dua, hidungnya besar, bukan seperti itu. Anda sendiri silakan berimajinasi bahwa semua apapun yang Anda lakukan di bawah kontrol Tuhan semuanya itu. Dan Tuhanmu tidak jauh, ada di dalam dirimu sendiri. Sehingga tidak ada yang bisa dirahasiakan. Ada berapa sel darah merahmu Allah tahu. Ada berapa miliar sel yang ada. Berapa liter darah merahmu. Berapa airnya. Semuanya dalam kontrol Allah. Aqrabu min hablil
warid, lebih dekat dari urat nadimu. Masa mending Anda fokus menghadirkan Tuhan di dalam dirimu kepada tentang keilmuan Allah, tentang musyahadah Allah, tentang muraqabah Allah. Itu lebih sempurna daripada Anda mengimajinasikan manusia dengan bentuk-bentuk makhluk ini. Karena bagaimanapun laisa kamitslihi syai'un, sehingga ketika orang yadullah fawqa aidihim, sebagian ulama mengatakan itu yadun adalah isti'arah dari mana kekuatan, kekuasaan. Yang satu mengatakan itu tangan, benar-benar Allah punya tangan. Oke, saya tidak mau bertengkar dan saya tidak menyalahkan siapapun. Baik yang mengatakan yadun sebagai simbol kekuasaan atau yadun betul-betul fisik Allah punya tangan, nggak ada masalah. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Ketika saya tanya yang punya tangan, Allah punya tangan, ketika saya tanya seperti apa tangan Allah, kalau dia mengatakan tangan Allah tidak seperti apa-apa, ya nggak salah juga dong. Masuk akal nggak? Ya itulah persoalannya. Nah, ini mungkin kesalahan kita, banyak teman-teman kita yang mengimajinasikan Tuhan. Ini karena ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Jibril, wamal ihsanu, dan Kanjeng Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan begitu. Anta'budallah ing yenta apa? Ka'annaka seolah-olah ka'annaka seolah kamu tarahu melihat Tuhan. Fa in lam takun tarahu, andaikan engkau tidak melihat Tuhan, fa innahu yaraka, maka Tuhan melihat kamu. Ini hadis ini karena bahasa Indonesia diterjemahkan seolah-olah, mungkin itu yang memantik imajinasi kita, karena Tuhan dalam wilayah seolah-olah. Artinya Tuhan bisa diimajinasikan. Padahal ka'ana itu bukan seolah-olah. Ka'ana itu bukan litasbih di sini tapi litahqiq. Artinya benar-benar antabullah ka'anna katarahu. Engkau ketika mengabdi kepada Tuhan dengan keyakinan yang kokoh di dalam dirimu, ya, benar-benar melihat Tuhan, bukan seolah-olah. Nah, itulah karena kurang vokabuleri, kurang pengetahuan yang luas tentang bahasa. Karena yang menerjemahkan itu bukan ahli bahasa, bukan sastrawan, sekedar tahu nahwu dan sorof saja. Benar saja nih mah, bahwa ka'anna itu bisa litasbih. Ka'anna Zaidan asadun, Zaid seolah-olah macan, kan begitu. Zaidun kal asadi, Zaid seperti macan. Tetapi ada tasbih balik ketika adatnya tasbihnya dan wajah sabahnya dibuang. Tadinya Zaidun kal asadi fi sajaati, Zaid seperti macan dalam keberaniannya, wajah sabahnya dibuang, keberaniannya dibuang, sepertinya ada tasbih dibuang, langsung Zaid adalah macan. Ini bukan putusan bahwa Zaid itu betul-betul macan, seolah-olah betul macan. Itu namanya tasbih balik, bukan mengatakan Zaid adalah macan, tapi karena saking miripnya persis kayak macannya, sehingga tidak pakai seperti lagi, benar-benar Zaid adalah macan. Ada seorang orator yang gagah perkasa, bisa membakar semangat orang, membela kebenaran. Saya katakan Anda benar-benar macan. Itu nggak salah. Tapi jangan mengatakan bahwa kata Buya kamu macan. Ya kan? Nah, nanti musyabah bihinya dibuang. Ya. Salah satu torfet tasbih dibuang, itu bukan tasbih lagi, namanya isti'arah. Udah paham gini makanannya? Hadwu ahadi torfaihi wajah sabah atau musyabah dibuang, wa utiya min lawazimihi. Bung Karno seperti macan dalam keberaniannya. Sekarang saya tidak menyebutkan tidak menyebutkan macan, tapi saya mendatangkan sifat kelaziman macan.
Lalu saya mengatakan, saya kemarin melihat Bung Karno sedang meraung-raung di atas mimbar. Ini saya membangkitkan imajinasi dalam pikiran Anda bahwa Soekarno punya keberanian sehingga ketika dia berpidato itu membangun imajinasi persis seperti macan sedang meraung-raung. Itu yang saya inginkan. Paham dimakan ke? Nah makanya kita sulit untuk memahami Al-Quran tanpa imajinasi semacam itu. Nyungkana kata roh seolah melihatnya. Berarti kan diimajinasikan begini nih. Nah makanya di sini Ka'annaka itu seperti Nabi Sulaiman membawa arasnya Balqis. Di hadapan dia, ahadza arshuki, apakah ini arasmu? Qalat ka'annahu huwa. Itu bukan seolah-olah. Masa orang tidak kenal rumahnya? Ya memang betul ini arasku, ini istanaku. Kang Arif istrinya tak bawa. Kang Arif, ini istri sampean bukan? Kaya-kaya, wah jeluk pegat langsung dia. Ngecek. Ka'annaha hiya, itu bukan seolah-olah, ya memang itu istri saya. Itu mana ka'anna itu seperti itu. Nah, ka'annaka tarahu itu artinya tarahu. Seolah yakin dengan biaqidatika, biimanika tarahu. Fa in lam takun tarahu, ro'a yang kedua itu biainika, dengan matamu, ta'alluqnya fi'ilnya itu. Kalau engkau tidak bisa melihat dengan matamu, fa innahu yaraka, maka Tuhan melihatmu dengan kekuasaannya. Jadi di sini 3 kali ru'yah. Ru'yah pertama adalah biimanihi, ru'yah kedua adalah biainihi, ru'yah kedua biqudratihi. Paham belum? Satu kata bergeser tempatnya tidak mungkin maknanya tetap bergeser semuanya. Paham nggak? Makan nasi enak nggak? Makan sate enak nggak? Kalau makan hati? Kalau makan angin? Bukan anginnya dimakan, makan itu plesir namanya. Kalau makan hati lagi kesel, tahu nggak? Kalau makan nasi masuk mulut. Kata makan begitu kalimatnya berbeda, maknanya berbeda. Tarohu kamu, tapi ya rohu Allah yang melihat, berbeda dong. Nah itu persoalannya. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi begini, kalau Anda sudah menguasai nahwu dan shorof, lumayan bacanya bener nggak salah, tapi belum tentu paham. Paham nggak? Ya itulah makanya. Yang penting talabul ilmi faridatun minal mahdi, nggak pekan. Nanti setelah ilmu Anda semakin luas, terus nanti di penghujungnya at the age di penghujungnya you have to say I don't know anything. Di penghujungnya Anda akan mengatakan aku tidak tahu apa-apa. Oke, gitu aja.